sini saya mau menjelaskan mengenai pencatatan penjualan di perusahaan dagang. Ada metode periodik dan ada metode perpetual. Yang perlu adik-adik ingat, setiap kali kita menjual tidak perlu mencatat yang namanya harga pokok penjualan. Beda halnya dengan metode perpetual. Setiap kali kita menjual, kita harus mencatat berapa sih harga pokok kita, biaya kita untuk membeli barang yang akan kita jual di periode itu gitu ya. Jadi harus catat yang namanya harga pokok penjualan barangnya. Nah, jadi saya mulai dulu dengan menjelaskan bagaimana sih penjurnalan ketika kita melakukan pencatatan penjualan pada catatan dengan menggunakan metode periodik. Nah, menggunakan metode periodik adalah ketika adik-adik menjual barang secara tunai, cash salesnya, berarti kasnya itu bertambah, namanya tunai ya. Berarti kalau kita jual ada uang yang bertambah, kemudian kita mendapatkan pendapatan penjualan, berarti bisa dicatat bersales berapa, debit atau kredit. Kalau jual di kredit catatnya ya. Nah, ini kalau penjualan secara tunai, cash pada sales, cashnya di debit, salesnya di kredit. Nah, kalau penjualannya secara kredit atau si pelanggan kamu mengambil barang kamu tapi belum bayar, kamu sudah jual kan, tinggal menunggu dia membayarkan biaya yang membayarkan barang yang sudah kamu jual. Maka kamu bisa catat itu ke dalam akun receivable, akun piutang. Pelanggan kamu punya kewajiban untuk membayar kamu atas barang yang sudah dia ambil atau sudah dia beli. Nah, kamu baru sudah bisa mencatat itu sebagai sales kamu, sebagai penjualan kamu. Jadi account receivable-nya nambah di sisi debit, salesnya nambah di sisi kredit. Kemudian bagaimana jika ada diskon? Misalnya kalau dari sisi kamu nih yang sebagai penjual, kamu mau memberikan diskon kepada pelanggan kamu, maka kas kamu itu yang kamu terima akan dipotong diskon. Jadi misalnya kalau kamu jual barang, misalnya satu baju harganya 100.000 gitu ya. Nah, dapat diskon 10.000, maka kas yang kamu terima itu adalah 90.000, diskon kamu 10.000 gitu ya. Kemudian salesnya itu ada penjualan kamu 100.000, tapi yang kamu terima hanya 90.000 karena diskonnya 10.000. Jadi cash dan sales diskon ini sama-sama di debit, salesnya itu di sisi kredit. Tuh. Kemudian ketika kamu ada melakukan penjualan secara kredit dan dapat diskon. Nah, yaudah, karena kredit kan pelanggan kamu belum bayar, berarti masuk ke akun piutang, account receivable. Tadi jualnya satu baju 100.000, diskonnya 10.000. Berarti sales diskon ini 10.000 di debit, salesnya kan 100.000 ya, maka account receivable-nya itu 90.000 di sisi debit. Penjualan diskon tapi kredit, account receivable, dan sales diskon itu berada posisinya di sisi debit, kemudian sales itu berada di sisi kredit. Lalu bagaimana jika pelanggan kamu melakukan retur atau mengembalikan baju yang sudah kamu jual itu rusak gitu ya? Maka akan ada yang namanya akun sales return. Jadi di sini kamu menerima pengembalian atas barang dagangan yang kamu jual gitu. Berapa nilainya? Berarti di sini kamu dapat returnya 90.000, cash yang kamu terima adalah 90.000. Seperti itu. Lalu ketika ada retur tapi kamu bersumber dari penjualan kamu secara kredit tadi nih, yang kredit, berarti kan waktu dia beli kan dia belum bayar, kamu catatnya di akun piutang. Maka nanti kamu ketika dia mengembalikan barang kamu, retur penjualan kamu di sisi debit, tambah nih di sisi debit, maka piutang dia yang awalnya di debit berkurang di sisi kredit, dibatalin gitu. Inilah akun untuk mencatat penjualan secara atau menggunakan metode periodik. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai pencatatan data penjualan menggunakan metode perpetual. Ingat ya, setiap kita melakukan pencatatan menggunakan metode perpetual, kita harus mencatat harga barang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjual secara cash gitu ya, maka cash kita buat jurnal, cash bertambah di debit, sales bertambah di sisi kredit gitu. Nah,
Bukan cuma itu saja, kita harus juga menentukan COGS, harga pokok penjualan dari barang ini, kemudian berapa sih barang yang berkurang gitu. Jadi dapatnya gimana? Misalnya kamu jual salesnya harganya 200.000 gitu ya. Harga barangnya 200.000 gitu. Kemudian yang kamu terima juga 200.000, tapi kamu beli barang itu dengan harga 100.000. Jadi kamu tulis di sini harga barangnya berkurang senilai 100.000, kemudian CGS-nya 100.000 begitu. Kemudian kalau misalnya ada penjualan secara kredit. Nah, sama kamu juga tinggal mencatat berapa piutang pelanggan kamu di sisi debit dan salesnya di sisi kredit. Berapa tadi misalnya 200.000 di sisi debit, 200.000 di sisi kredit untuk akun sales. Kemudian di sini tulis akun berapa nilai biaya kamu membeli barang yang mau kamu jual itu tadi. Misalnya jual bajunya, kamu beli baju harga 100.000, berarti di sini satu bajunya itu 100.000, COGS-nya karena kamu jual satu baju maka COGS-nya 100.000 juga gitu. Jadi intinya sama sih seperti penjualan periodik gitu, cuman kamu harus menambahkan ininya, harga pokoknya. Lalu kalau ada diskon juga sama, cashnya itu bertambah di sisi debit, kemudian sales diskonnya bertambah sisi debit, dan salesnya itu ada di sisi kredit. Nilainya bagaimana? Kalau misalnya kamu jual harga 200.000 gitu ya, 200.000 bajunya, kemudian dapat diskon 10.000, maka yang kamu terima adalah 190.000 cash, kemudian diskon 10.000, salesnya berapa total penjualan kamu? 200.000. Nah, harga barangnya berapa? Harga barangnya tetap sama. Kalau misalnya harga barangnya itu kamu dapatkan 100.000 untuk membeli satu baju itu, maka di sini barang yang berkurang itu senilai 100.000 dan COGS-nya itu 100.000. Lalu untuk yang penjualan tapi yang kredit sama aja sih, cuman beda di sini di account receivable-nya aja. Kalau ini kan cash, kalau ini account receivable gitu. Account receivable-nya bertambah, tetap harus catat berapa barang yang kamu biaya barang yang kamu keluarkan gitu. Nah, yang kalau misalnya barangnya itu diretur ya karena ada rusak, berarti barangnya dikembalikan. Awalnya kan di inventory barangnya berkurang, tapi karena ini kita pencatatannya secara perpetual, berarti barangnya kembali. Maka di sini kamu akan mencatat barangnya itu kembali lagi masuk di debit gitu ya, tambah di debit. Kemudian cost sold-nya jadi berkurang. Awalnya kan kamu akui sebagai penjualan, tapi karena ini dikembalikan maka COGS-nya juga ikut berkurang. Kasnya juga, kas kamu yang awalnya kamu sudah terima karena dikembalikan jadi berkurang. Ada muncul akun yang namanya sales return, pengembalian penjualan. Lalu kalau misalnya ada penjualan retur yang secara kredit, maka potonglah piutangnya pelanggan kamu, kemudian berkurang di sisi kredit, sales returnya bertambah di sisi debit, dan akun inventorinya karena dikembalikan, inventorinya nambah di sisi debit, dan cost COGS-nya nambah di sisi kredit, berkurang di sisi kredit maksudnya begitu. Oke, apa namanya, rangkuman dari bagaimana cara kamu mencatat jurnal untuk penjualan baik secara periodik maupun secara perpetual gitu.